Iya. Panjang sampai kapan nih? 13 ya, kosong. Silakan Pak Zul. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, KPU, Pak Mendagri, Bawaslu dan DKPP yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Sebenarnya kita ini melaksanakan pemilu itu udah biasa, gitu. Udah sering, termasuk kita menghadapi persoalan juga sudah biasa, gitu ya. Selama ini kita secara umum itu berhasil mengatasi semua hal ya. Dan secara umum juga kita mengatakan bahwa pemilu yang kita laksanakan paling tidak sejak reformasi itu ya berhasil juga gitu. Pemerintahan yang dihasilkan juga berjalan gitu, melaksanakan apa yang sudah diucapkan gitu, banyak kemajuan gitu ya. Nah, untuk itu menghadapi pemilu yang 2024 ini, baik legislatif, presiden, wapres, dan pemilihan pilkada, karena tadi Pak Mendagri sebagai wakil pemerintah menyampaikan pesan gitu, yang membuat tadi Ketua bilang ada dua pandangan, saya ingin dua hal saja ini. Yang dua hal itu saya fokuskan ke soal waktu, saya belum bicara yang lain-lain, waktu saja. Yang pertama, tolong KPU, Bawaslu, dan DKPP, terutama KPU, buatlah tahapan demi tahapan itu secara presisi gitu ya. Berapa sih masing-masing tahapan dan antar tahapan itu day by day yang dibutuhkan. Sehingga nanti semua kelihatan nih secara gamblang. Sebenarnya yang paling tepat hari H pemilu itu berdasarkan day by day tadi itu tanggal berapa, bulan berapa. Nah, mudah-mudahan nanti di konseling sudah ada. Gitu ya. Lalu yang kedua, yang kedua, ya kan, tolong masalah yang pernah kita alami, itu, termasuk nanti yang akan kita hadapi itu, dalam rangka perbaikan kualitas pemilu sekaligus demokrasi kita, diinventarisir. Diinventarisir betul-betul mana masalah yang bisa memperlancar tugas kita, mana masalah yang harus kita selesaikan segera sehingga mempermudah penyelenggaraan pemilu. Kalau memang apa yang terutama ketika nanti pada akhirnya ada perubahan keputusan nih. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi tetap harus dilakukan, Sehingga kita nanti bisa mengambil sikap nih. Apakah nanti mau dilakukan lewat misalnya tadi Pak Komar atau Pak Arif bilang perpu penyelesaian jalan keluarnya, ataukah cukup revisi tadi Pak siapa Pak Mardani, ataukah cukup dengan peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya peraturan KPU, peraturan Bawaslu gitu. Ya, mudah-mudahan kalau itu bisa kita lakukan kita enak. Toh sebenarnya kan yang memutuskan kapan pemilu itu kan kita juga nih, pembentuk undang-undang lah, pemerintah, DPR, ada KPU, ada Bawaslu. Kalau pemahaman kita sama, insya Allah lebih enak kita ke depan gitu ya. Nah, saya ada beberapa nih yang bisa didalami. Satu soal P4B. Ya. Ini kan jadi persoalan terus Pak Menteri ya, Pak KPU. Ya kan. Kira-kira bisa enggak ini dilangsungkan terus-menerus tanpa ada tahapan pemilu. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.
Lalu soal tadi Pak Rifki bilang digitalisasi pemilu gitu. Bisa nggak dilakukan nih? Lalu misalnya lagi soal jumlah pemilih di TPS. Gimana kira-kira kalau pemilih TPS baik pemilu maupun pilkada sama? Biar enak kan pemilihnya. Kalau 250 karena ini rasa Covid gitu, rasa resesi, rasa Covid bukan rasa yang lain, rasa pandemik begitu, 250 ya sama, kan nggak ada pergeseran, enak itu nanti. Nah, kira-kira itu contoh-contoh yang mohon didalami kembali yang lain supaya nanti di konseling kita bisa makin tepat sehingga keputusan kita itu memang itulah waktu yang sungguh tepat untuk kita melaksanakan pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.